Melewati kawasan Kampung Melayu, pemuda ini mengendarai motornya sangat kencang. Meskipun berusaha mengecoh, keberuntungan tak berpihak kepadanya. Pemuda yang berkendara tanpa mengenakan helm ini menabrak gerobak sate di Jalan Pedati. Perintah, Komandan. Oke. Kau tinggal di mana? Tinggal di dalam, Pak. Hah? Di rumah makan ini. Kenapa lari? Kaget, Pak. Kaget kok, panjang banget, jauh banget larinya. Apa? Yang punya warung siapa itu? Apa? Udah, saya di mana? Bapak saya aja, Pak. Enggak, bukan kau yang ngatur saya. Loh, ini Bribka Ambarita langsung meminta kunci kontak motor untuk memeriksanya. Pemuda ini tampak kebingungan mencari kunci motor yang seharusnya masih menempel. Mas, Motor yang mengalami kerusakan pada bagian depan ini diperiksa. Kami tidak menemukan benda mencurigakan pada isi bagasi. kenapa kau lari? Enggak, Bapak. Enggak, Hah? Bapak takut, Pak. Takut kenapa? Takut itu, Pak. Apa? Takut kenapa? Apa? Kaget itu sebentar. Kalau lari panjang-panjang gitu, Saya orang dalam, Pak. enggak, bukan masalah itu. Kenapa takut? Takut ya, Pak. Yang punya warung mana yang ditabrak itu, Pak? Hah? Iya. Nanti saya... Bapak ada? Diam dulu kau. Ada kerugian nggak? Penjual sate memeriksa isi di dalam kotak keranjang miliknya. Namun tak ada piring atau gelas yang pecah di dalamnya. Gerobak yang dijadikan meja makan sedikit rusak. Beruntung tidak ada korban yang tertabrak oleh pemuda ini. Motormu tuntun, naikin ke mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemuda beserta motor dinaikkan ke mobil patroli. Polsek Jatinegara menjadi tempat singgah untuk menyerahkan pemuda ini agar diperiksa lebih mendalam dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perjalanan kami lanjutkan menyusuri wilayah Jakarta Timur. Sampai akhirnya kendaraan terhenti di Jalan Waringin. Selamat pagi. Ada apa? Berdiri, Pak. Lagi apa ini? Hah? Lagi apa? Ini lagi jaga malam. Jaga malam. Hah? Jaga malam. Jaga malam. Iya. Ini rumah di belakang Masa udah minum minum ini lagi? Ini kan pasar di pasar olahraga tuh. Iya, masa minum ini lagi? Ini kan tinggal di dalam sini. Nanti mabuk. Enggak mabuk. Kan dope mabuk. Ah. Jangan orang mabuk. Itunya Apa itu? Itu masih ini mesinnya. Aduh. Kalian nggak ada narkoba. Tetap menjaga. Ada. Menjaga, Bang. Bisa semua dicek, Pak. Aku kan nggak kenal sama kalian. Iya. Enggak ada. Aman pokoknya, Bang. Tim Remas Backbone menemukan 2 botol minuman anggur merah. Dentuman musik menemani mereka yang sedang asik kongko. Kalau jaga ambil mabuk, ntar ada maling kan? Fokus, Bang. Di sini atlet. Ini suruh spin juga. Nah, jadi. Pokoknya nggak usah khawatir lah. Pokoknya di sini nggak ada maling, habis. Habis. Kita tanggung jawab. 7 pria yang mengaku sedang jaga malam ini menjawab setiap pertanyaan dengan kooperatif. Bang, matiin dulu musiknya sebentar, Bang. Bang. Anggota Remas Backbone mulai menggeledah badan mereka satu persatu. Pemeriksaan berlanjut pada isi tas dan dompet. Percakapan pada telepon genggam juga tak boleh terlewatkan untuk diperiksa. Setelah memeriksa secara keseluruhan, tidak ada indikasi narkoba dan tidak ditemukannya barang mencurigakan. Bribka Ambarita memberikan imbauan pada mereka. Oh siap, Bang. Kalau tersinggung sedikit
Siap. Ya kan? Iya. Kalau tersinggung ntar berapa? Enggak dong, bisa dibilang ini. Itu dewasa ini. Nggak begitu. Daripada habis ini langsung modom. Selesai. Ya udah saya percaya. Iya. Jadi tadi ada anak-anak. Lah umur berapa? 21, Pak. Tak jauh dari lokasi sebelumnya, di depan sebuah warung Raimas Backbone berhenti, tepatnya di Jalan Tuparef, Pulau Gadung. Tim memeriksa dua pemuda yang membuang sesuatu. Periksa. Berdiri. Sini, Iya, apaan, Pak? sini geser. Minuman doang, Pak, saya buang. Iya, santai. Kau kan udah dewasa kan? Iya. Ya udah. Sini. Sini sebentar biar saya periksa. Jangan takut. Ya tunggu dulu, Pak, periksa dulu tangan. Iya ini. Kan minuman doang kan? Iya. Ya udah santai aja. Saya tadi lihat kau begini, Iya, makanya itu. saya curiga. Iya. Hah? Saya nggak bawa motor. Dia ngekos di sini, Pak. Mau berapa? Richard. Makanya tadi saya berhenti gara-gara kau gini. Enggak. Kalau narkoba itu udah saya tangkap kok. Abang apa tuh DPR loh? Jangan Ya udah mau anggota DPR. Plat nomornya nggak ada. Nggak bawa SNK, nggak pakai helm. Siapa yang minta anggota DPR? Sini sebentar biar saya periksa. Jangan takut. Ya tunggu dulu, Pak, periksa dulu tangan. Iya ini. Kan minuman doang kan? Iya. Ya udah santai aja. Saya tadi lihat kau begini, Iya, makanya itu. saya curiga. Iya. Hah? Saya nggak bawa motor. Dia ngekos di sini, Pak. Mau berapa? Richard. Makanya tadi saya berhenti gara-gara kau gini. Enggak. Kalau narkoba itu udah saya tangkap kok. Iya. Sini, pegang. Pemuda yang berstatus sebagai mahasiswa ini terkejut dengan kedatangan Raimas Backbone. Berawal dari tindakannya yang terlihat membuang sesuatu, membuat Bribka Ambarita curiga. Pemeriksaan secara intensif dilakukan. Sementara, Bribda Ben Sitepu menginterogasi seorang pemuda lainnya. Kalau mana, Kang? Orang Medan, Pak. Enggak, tinggal di sini di mana? Ini sini kos. Bema. Kos dia? Iya, kos Robema, Pak. Dia nge-grab. Nge-grab di sini? Iya. Kalau jamnya istirahat, jamnya kerja, jamnya nongkrong. Kalau kau dibegal tengah jalan gini nongkrong di jalan gimana? Ale? Oke bang. Jangan ke bang doang kau. Setelah diperiksa, tidak ada yang mencurigakan. Pemuda yang bekerja sebagai pengemudi ojek online ini diberikan imbauan agar segera pulang untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Patroli masih terlalu dini untuk kembali. Bribka Ambarita dan anggota tak akan memberi ruang dan kesempatan untuk tindak kejahatan. Berkendara sesuai aturan dan tertib di jalan menjadi kunci pertama agar perjalanan tak dihentikan. Sayangnya, masih banyak saja yang melanggar. Jangan salahkan tim Raimas Backbone jika menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Iya turun dulu sebentar. Dari mana mau ke mana? Mau pulang kan, tidur. Turun dulu sebentar. Kancing celananya. Iya, nggak bawa suratnya kan? Suratnya ada di rumah. Di rumah. Iya. Saya periksa dulu sebentar ya. Dari mana mau ke mana? Mau pulang dan ke Cibubur. Angkat tangan. Setelah diperiksa, kami tidak menemukan barang mencurigakan. Kok nggak Main ada doang. itu? Iya kan?
Suratnya nggak dibawa? Ya ini apa saya lupa kan? Belum lupa saya. Bohong lupa. Lupa. Saya lupa. Ini motor siapa? Kakak. Hah? Kakak. Kakak gimana? Kakak di ini. Di Taruna. di Cibubur. Tinggal di Cibubur. Beruntung, pria ini hanya diberikan imbauan agar lebih disiplin dalam berkendara. Malam masih panjang. Di tengah perjalanan, mata Bribka Ambarita mengarah pada 3 bocah yang sedang berboncengan tanpa helm. Ini geser sini. Dari mana jam segini baru pulang sekolah? Ngaji, Pak. Ngaji? Begini ngaji. Tanpa ragu, tim Remas Backbone segera menginterogasi dan memeriksa ketiga bocah yang masih duduk di bangku SMP ini. Malam sudah larut, namun mereka mengaku baru pulang mengaji dari Pasar Rebo. Wah, TikTok yang ngeri. Ini biar apa? Buat buat rezeki dari Allah. Ngapain apa gini-ginian? Rezeki itu dari Allah. Apaan tuh Bang Ustaz? Hah? Apaan TikTok? Bribda Musa menemukan benda berwarna hitam di dalam dompet. Ketiga bocah ini percaya benda ini sebagai jimat untuk menambah rezeki. Rezeki kan dari yang Maha Kuasa. Kok dari ginian? Buktinya lu nggak kaya-kaya. Udah berapa lama punya ini? Baru. Hah? Baru. Nggak langsung kaya tapi berarti bohongin. Masih proses berarti. Lu mau aja tuh kayak gini-ginian. Ya. Anak SMP itu kok masih keliaran jam segini? Selain jimat, tim Remas Backbone juga menemukan 5 batang rokok di dalam tas. Penggeledahan badan dan isi di dalam tas dilakukan secara intensif. Lalu berpindah pada isi bagasi motor. Benar. Kesini lu siapa ini? Masih SMP. Udah kerja berarti yang gaji kalian. Ya habis. Jangan bilang tahu saya gitu kan gitu. Emang ada jadi orang tuanya di sini berkeliaran? Boleh jam segini berkeliaran sama orang tuanya? Setelah diperiksa, Remas Backbone tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pemeriksaan masih berlanjut pada telepon genggam. Jejak percakapan dapat menjadi petunjuk. Tidak ada indikasi narkoba dan tidak membawa senjata tajam. Ketiganya diberikan imbauan dan diperintahkan untuk segera pulang. Remas Backbone bertolak ke arah bangunan barat. Jalanan terpantau ramai dengan kerumunan pengemudi ojek online dan pemuda di sekitar lokasi. Ternyata baru saja terjadi tabrakan antara pengemudi ojek online dengan pengendara motor yang sedang berboncengan. Kenapa? Hamdan. Kenapa? Ya. Ada apa? Ya. Ada apa? Ini Pak. Kenapa? Duduk dan Sama? ini. Nah, terus ada kerugian. Kalian tahu kan saya kalau tindakannya seperti apa kan? Iya. Kenapa, Pak? Ini Pak, saya lagi belok dari sana mau ke sana. Belok, ini kenceng. Saya ditabrak dari kanan. Terus apa kerugian? Kenapa Pak? Kerugiannya apa? Itu Pak, mohon maaf Pak. Dengan raut wajah pucat, mahasiswa ini kami periksa. Kecelakaan terjadi karena motor yang dikendarai oleh mahasiswa jurusan Information System ini melaju kencang, lalu menabrak pengemudi ojek online yang sedang berbelok. Dari arah kanan, tabrakan pun tak bisa dihindari. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemuda ini membawa surat kendaraan dengan lengkap. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi solusi bagi keduanya. Sementara mereka diperiksa satu persatu. Penggeledahan badan serta barang